Para elit-elit tidak suka aku ngomong begini. Iya. Tapi kenapa aku ngomong begini? Tujuannya biar mereka sadar bahwa mereka disaksikan oleh mata batin. Yes. Selama kalian berselubung, Ya. selama itu pula mata batin akan mengikuti kalian kemanapun. Walau aku tidak kenal kalian, tapi aku tahu kalian dengan detail. Jadi tolonglah dengan segala hormat. Hai teman-teman semua, selamat datang di Mata Batin Ferry Cowboy. Masih membahas tentang mahasiswa-mahasiswa Indonesia, ya, terutama mahasiswa di UGM yang belum lama ini membubarkan acara forum diskusi bersama Bapak Budiman Sujatmiko, Bapak Sudaryono, dan Pak Nusron Wahid. Ini diliput di acara Total Politik, ya. Ada YouTube channelnya, Total Politik, gitu. Tapi sayangnya berakhir dengan nggak kondusif. Tuh. Kalau yang kurasakan pada saat apa itu diskusi itu, ya. suasana hati para mahasiswa itu emang panas. Oh, oke, ya. Karena menurutku dipanasin. Paham? Iya, Paham. Nah itu aja sih yang aku lihat. Itu aja, makanya ricu gitu. Karena gini, kalau dia ribut itu murni berdasarkan argumen atau ketidaksamaan tujuan, Iya. pasti ada kesimpulan. Oh, iya. Nah pada saat itu terjadi, Iya. ini nih kacau balau, benang kusut menurutku. Mahasiswanya tuh pun juga nggak ngerti demo itu untuk apa. Gitu. Itu aja sih yang aku lihat. Iya. Nah, sumber utama terprovokasi mahasiswa di saat itu tuh apa? Kira-kira apa Gini, yang ngomongin gitu? Apa Gini, yang aku disampaikan? tidak mau ngomongin mahasiswa gitu. Tapi yang aku rasakan pemerintahan Pak Prabowo saat ini, memang sengaja dipanas-panasin, nah gitu. Apapun itu dari segala penjuru oleh orang-orang yang berkepentingan ini. Nah itu aja sih sebenarnya. Nah kebetulan kenanya ke mahasiswa yang nyangkutnya. Jadi aku merasa mahasiswa tuh tanpa sadar dijadikan alat. Analoginya tuh gini, lo presiden dan pemerintahan. Nah ini yang tidak suka pemerintahan, jadi dia menggunakan elit-elit politiknya yang nggak suka pemerintahan, menggunakan segala cara supaya pemerintahan ini tidak dipercaya, bahkan tumbang gitu. Ketika ada gerakan baik dari pemerintah tentang apapun, nah ini mulai disambung-sambungkan oleh dia tuh. Jadi apapun yang terjadi saat ini di Indonesia ini nih, karena ditunggang. Tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau ada demo, kalau ada apa tuh murni dari rakyat. Nah kalau ini para elit yang perang. Nah kita ini korban mereka gitu, termasuk mahasiswa gitu. Jadi ketika ada gerakan baik dari pemerintahan ini, mulai. Jadi kalau dikesimpulkan gini aja deh, pemerintahan PS elit-elit, nah itu.
Iya, iya, iya. Jadi bukan pemerintah dengan rakyat. Iya, iya. Kalau pemerintah dengan rakyat baik-baik aja menurutku sampai detik ini. Iya, Iya. iya. Jadi pemerintah dengan para elit, entah siapa elitnya, Iya, yang punya kepentingan yang nggak suka akan pemerintahan. iya, iya. Nah, mahasiswa itu salah satu korbannya. Iya. Jadi para elit ini sudah tidak penting lagi apa yang dibahas. Iya. Gimana caranya pemerintahan ini nggak dipercaya oleh masyarakat lagi. Iya. Dan nyambungnya itu ke Pak Jokowi. Iya, itu tadi yang maksudnya. Sumbernya itu. Semuanya tuh ke Pak Jokowi, walaupun yang dimarahin pemerintah kan. Iya. Jadi panas, ganas, emosi para elit-elit nih. Iya, iya. Pemerintah dan rakyat, pemerintah dengan rakyat biasa aman-aman aja. Iya, iya. Nah jadi mahasiswa ini hanya korban menurutku. Gitu. Nah termasuk imbasnya tuh ricu itu. Jadi ricu di sini itu bukan karena persoalan gitu. Persoalan tuh dibuat alasan. Iya, iya. Oh. Tapi intinya ketidakterimaan. Oh. Nah itu. Iya, iya, Paham iya, kan maksud lu? Iya. Berarti ricuhnya itu karena efek itu. Iya, efek. Jadi kalau aku melihatnya perang pemerintah dengan elit saat ini. Yang Bukan rakyat. Iya, iya, iya. Rakyat enggak. Yang terkorban mahasiswa. Nah, elit-elit yang mana? Tentunya semua tahu. Gitu, nggak usah dijelasin. Gitu. Kalau dijelasin berarti tidak tahu. Gitu. Jadi aku merasa perang pemerintahan lawan elit-elit, bukan lawan rakyat. Baru ini. Yes. Gitu. Jadi kalau buat judul pemerintahan PS elit, nah gitu. Karena pemerintahan saat ini memang tidak bisa dikuasai oleh para elit-elit ini. Murni buat rakyat Indonesia. Cuma dengan kejadian ini ketahuan bahwa elit-elit itu selama ini berbohong untuk rakyat. Karena kalau memang juga mendukung rakyat tentunya tidak mau begini kan. Gitu. Nah, ke masyarakat seperti tidak didengar, masyarakat sipil. Makanya ke mahasiswa, ke forum-forum. Jadi intinya banyaknya kejadian ini karena perang antara pemerintah dan elit-elit politik. Itu aja sih. Yang nyambungnya ke Solo juga. Ke situ. Itu aja sih. Aku nggak mau bahas kenapa ricu di situ karena itu nggak penting gitu. Yang penting itu kan penyebabnya. Yang hadir itu aja bingung kenapa sericu itu. Ya gitu. Apa salahnya kita gitu. Ada yang bengong malah sampai. Ya, jadi setiap ada gebrakan baik dari pemerintah ini mulai. Yang elit-elit yang berselubung ya. Iya, yang kita lihat kan itu hal positif Mas Bro, bahwa pemerintah mau turun untuk berdialog, dikirimlah wakilnya. Kalau bagus tambah ya maksudnya. Kalau pemerintah ini bagus ya tambah tenggelam elit-elit ini. Sebenarnya kejadian ini buat masyarakat melek bahwa sesungguhnya yang kita anggap, kita percaya untuk mewakili kita tuh ya dari sinilah terlihat. Gitu. Tuh. Rakyat nggak bisa nggak bisa kalau dulu rakyat atas nama rakyatnya langsung. Nah, kenapa UGM? Karena bisa dikatakan UGM itu salah satu universitas berpengaruh. Dan kebetulan banyak yang muncul pun dari sana. Tapi yang tidak disadari, nama baik UGM ini nanti jelek untuk generasi yang akan datang. Buat yang anak-anak yang masih muda yang nanti bercita-cita mau dikuliah di sana, bisa jadi orang tuanya nggak boleh. Betul. Itu yang tidak disadari.
Dan aku merasa Universitas UGM itu nggak begitu gitu. Nggak begitu sebenarnya tuh, malah mencetak banyak sekali iya. tokoh Terus sekarang hebat ini dari UGM. sebenarnya tuh nah jadi panjang tuh urusannya. Iya. Kenapa akhirnya dominannya UGM? Iya. Itu tuh bermula dari kasus ijazahnya Pak Jokowi. Awalnya tuh. Itu pintu. Pintunya tuh di situ. Iya. Kalau tidak ada masalah dengan ijazah Pak Jokowi, Nggak akan sampai. tidak seperti itu UGM itu. Jadi semuanya tuh hanyalah korban elit-elit menurutku. Gitu. Menurut batin gue. Iya, Mas. Kalau nanti ada yang ngeritik kurang jelas, bertemu aku aja agar ku jelaskan gitu. Ya siapa tahu kan ragu dengan kemampuanku kan. Iya. Tapi keren aku jelas ya. Keren. Namanya bisa lihat gitu. Gitu. Iya. Ya. Oke. Jadi Universitas Gadjah Mada itu di mataku salah satu universitas yang karismatik, yang keren, yang banyak mencetak orang-orang hebat. Kalau Universitas Gadjah Mada itu tidak keren, manalah mungkin mencetak orang-orang hebat. Jangan sampai karena kepentingan politik, akhirnya nama baiknya kurang bagus. Padahal menurutku mayoritas anak muda ya, ada rasa bangga kalau kuliah di situ. Betul sekali. Ya, cuma karena banyak kejadian ini, itu bisa menghancurkan nama baik UGM. Nah, jangan biarkan gitu, karena itu akan mencetak orang-orang hebat kan. Jadi hancur nama baiknya hanya karena kepentingan beberapa gelintir orang tentang hanya karena kepentingan beberapa gelintir orang gitu. Sadarlah akan itu. Mending mencetak orang-orang hebat aja. Ilmuwan. Saya rasa para elit-elit tidak suka aku ngomong begini. Tapi kenapa aku ngomong begini? Tujuannya biar mereka sadar bahwa mereka disaksikan oleh mata batin. Itu aja sih. Selama ini kan merasa tidak ada yang melihat. Betul. Jadi itu tujuannya tuh, bahwa jangan membolak-balikkan keadaan gitu. Selama kalian berselubung, selama itu pula mata batin akan mengikuti kalian kemanapun. Walau aku tidak kenal kalian, tapi aku tahu kalian dengan detail. Jadi tolonglah dengan segala hormat. Ya, itu aja. Itu aja sih. Gue nggak suka bolak-balik tuh. Itu aja. Sadarlah sebelum terlambat. Sekali lagi, selama kalian berselubung demi kepentingan pribadi, selama itu pula mata batin akan mengikuti kalian. Dan nanti kalian akan merasa terhantui kalau tidak berubah. Percayalah dengan kata-kataku. Benar-benar atau tidak aku ngomong. Boleh diteropong. Oke? Oke, Birgi. Tadi salah satu pesan terbuka dari Mas Bro. Kalau kurang mengerti, ulang lagi ya, mata batin. Mundurin lagi, ulang lagi. Karena banyak banget tadi yang disampaikan Mas Bro yang berguna bagi kita semua. Jadi sebetulnya pemirsa, teman-teman semua, sahabat yang di luar sana, bukan antara pemerintah dengan rakyat, tapi ternyata perang urat saraf antara pemerintah dengan elit politik. Jadi jangan sampai kita terkorban, harus cerdas, harus bagus-bagus bawa diri. Oke? Harus suka, harus mau, mata batin, Ferry Cowboy. Bye-bye. Bye.